Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Syifah Nurharnisa dari PBA semester 5 kelas A1. Di sini saya akan memaparkan pengembangan buku bahasa Arab yang telah saya susun berdasarkan buku bahasa Arab yang telah diterbitkan oleh Kemenak. Di sini saya mengambil buku bahasa Arab siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan kontributor naskah Muhammad Muflih SAG dan ditelaah oleh Saiful Bahri MA, dan penyelia penerbitan yaitu oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2016 dan dilindungi oleh hak cipta Kemenak. Dan juga buku ini memiliki ISBN yang lengkap. Nah, buku ajar ini disusun menggunakan kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemenak untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, terutama kelas 6. Dalam buku ini terdapat 5 materi atau 5 bab, dan pada setiap bab terdapat unsur mufrodat, istima, hiwar, kiroah, kitabah, tarkib, dan tadribat. Kemudian terdapat juga tamrinat, namun tidak pada setiap babnya. Urutan bab yang digunakan yaitu menggunakan bahasa ad-darsu, al-mislu, ad-darsu awal, ad-darsu sani, ad-darsu salis, dan seterusnya. Kemudian buku ini juga dilengkapi dengan berbagai gambar sesuai dengan tingkatnya, yaitu tingkat madrasah ibtidaiyah yang dapat mendukung semangat belajar siswa. Nah, bab yang akan saya kembangkan yaitu adalah bab yang pertama. Di sini saya akan memperbaiki, menambah ataupun mengurangi yang sekiranya perlu untuk saya rubah. Namun tidak keluar dengan tema yang dari buku aslinya. Bab pertama yaitu yang berjudul A'maluna fil madrasati wal baiti. Pada bab ini membahas mufradat dan fiil terkait dengan kegiatan-kegiatan maupun barang-barang yang ada di rumah dan di sekolah. Ada beberapa poin yang akan saya kembangkan. Poin yang pertama yaitu pada halaman awal terdapat kalimat perintah ameti dan cerita gambar di atas. Menurut saya itu kurang efektif, jadi saya menghilangkan materi itu, namun saya gabungkan pada materi tarkib nanti. Jadi para siswa tetap akan membuat insya, namun tidak di awal pembelajaran, melainkan di akhir pembelajaran pada pembahasan tarkib. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran mufradat. Di sini mufradat menggunakan metode gambar yang cukup bagus, tetapi mufradat yang diberikan hanya fiil. Nah, fiil tersebut menggunakan dhamir hiya. Alangkah baiknya jika mufradatnya tersebut menggunakan dhamir ana, agar dapat memudahkan siswa untuk memakai mufradat tersebut ke dalam kalimat yang akan mereka buat di dalam insya. Jadi mereka lebih paham untuk perubahan fiil. Untuk perubahan fiil pada dhamir itu akan dijelaskan di pembahasan tarkib. Nah, jadi agar pembelajaran terurut, maka saya taruh pembelajaran pergantian dhamir pada bab tarkib. Kemudian di sini saya juga menambahkan mufradat yang belum ada di dalam buku tersebut. Misal dengan menambahkan mufradat isim seperti
benda mikwatun, atau dan masih banyak lagi. Kemudian contoh penggunaan kalimat yang menurut saya tidak perlu dicantumkan karena bisa dijelaskan pada pembelajaran istimak. Selain siswa fokus mendengarkan, juga memperhatikan kalimat yang diucapkan oleh guru. Hingga pada bab mufradat ini, pada pembahasan mufradat ini, siswa hanya fokus memahami maknanya dan menghafalkan mufradat tersebut. Jadi tidak membingungkan para siswa. Kemudian lanjut pada pembelajaran istimak. Di sini pembelajaran istimak sudah sangat bagus, tetapi kalimat yang digunakan terlalu panjang sehingga perlu saya persingkat, dan saya menambahkan adanya permainan kata yang melatih pendengar siswa terhadap kalimat yang diucapkan oleh guru, sehingga pembelajaran tidak monoton dan para siswa akan merasa senang, merasa semangat dengan adanya permainan kata tersebut. Kemudian pada bab istimak ini terdapat kata kerja untuk mudzakkar dan muannas, namun di buku tersebut tidak dicantumkan mana yang untuk mudzakkar dan mana yang untuk muannas, sehingga dapat membingungkan siswa. Kemudian yang dicontohkan hanya pada dhamir ana saja, kalaupun dicantumkan contoh fi'il mudhari sesuai dhamir, harusnya hanya satu contoh tetapi diterapkan pada dhamir yang lain, misalnya hiya, huwa, anta, anti, dan yang lainnya. Nah, dengan itu saya meringkas materi ini, saya gabungkan dengan penjelasan pada tarkib, sehingga nanti penjelasan perubahan fi'il sesuai dhamir akan dijelaskan detail pada pembahasan pembelajaran tarkib, agar tidak membingungkan para siswa. Nah, kemudian pada bab hiwar, terdapat gambar yang digunakan masih bercampur antara laki-laki dan perempuan, sehingga saya akan mengubah gambarnya antara perempuan dan perempuan ataupun antara laki-laki dan laki-laki. Tapi di sini saya menggunakan fi'il dhamir anti, sehingga saya menggunakan gambar perempuan dan perempuan, namun belum saya cantumkan karena buku pengembangan saya belum selesai, masih dalam proses. Kemudian adanya kalimat digunakan untuk hiwar tersebut berbeda dengan mufradat yang diberikan atau belum diberikan di pembelajaran mufradat yang di atas, sehingga dapat menyulitkan siswa untuk memahami percakapan tersebut. Ini saya mengganti mufradat yang masih sulit diganti dengan mufradat yang sudah dipelajari di atas. Dapat 2 hiwar pada bab hiwar ini, namun temanya sama, sehingga saya meringkas hiwar tersebut menjadi satu tetapi dengan tema yang sama. Jadi menjadikan 2 hiwar tersebut dengan menambahkan sedikit percakapan, namun tetap sesuai dengan tema yang dibicarakan di buku aslinya. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran qiraah. Nah, pada pembelajaran ini terdapat nas atau teks. Nah, di situ teksnya berjudul A'maluna fil madrasati wal baiti. Tetapi cerita yang diceritakan menggunakan dhamir hiya atau menceritakan orang lain, sehingga saya menggantinya isi cerita tersebut dengan menceritakan diri sendiri atau menggunakan dhamir ana, sehingga tidak perlu mengubah tema, hanya mengubah yang perlu dirubah sesuai dengan dhamir ana. Dan terdapat kosakata baru yang dimana kosakata baru tersebut atau mufrad tersebut masih tergolong sulit
baik dari cara pengucapan maupun maknanya untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian dengan ini saya mempermudah dan mempersingkat cerita menjadi lebih mudah dengan mufradat yang sudah dipelajari oleh siswa agar siswa tersebut dapat memahami isi cerita tersebut dan memahami makna mufradat yang digunakan. Kemudian setelah nas terdapat tadribat qiraah. Di situ tadribat sudah sangat bagus sehingga saya tidak perlu merubah ataupun menambahkan, hanya meringkas pertanyaan menjadi lebih sedikit. Setelah itu ada tabel penggunaan fiil pada dhamir anta dan anti. Di situ tabel yang digunakan tertukar antara dhamir ana dan anti. Harusnya pada dhamir anti tabelnya terletak pada dhamir anta. Nah, itu kesalahan yang perlu saya rubah. Tetapi tabel tersebut akan saya jadikan satu dengan materi tarkib. Di situ nanti pada materi tarkib nantinya akan disediakan tabel dan menjelaskan perubahan fiil sesuai dengan dhamir. Selain anta anti terdapat dhamir huwa, hiya, anta anti dan nahnu. Jadi lebih jelas dan lebih detail pada pembelajaran tarkib. Kemudian lanjut pada pembelajaran kitabah. Di sini terdapat 3 tadribat. Tadribatnya sudah sangat bagus. Tadribat pertama itu perintah membuat kalimat sesuai dengan contoh. Di sini saya tidak berubah, saya hanya menyalin kata-katanya, kata atau mufradatnya yang digunakan juga sudah cukup bagus. Kemudian tadribat yang kedua yaitu menyusun kalimat. Di sini saya hanya merubah sedikit susunan kalimat menjadi lebih ringkas, menjadi lebih simpel, kalimat yang simpel. Dan terdapat tadribat menerjemahkan. Nah, di situ pada kalimat terjemah kalimatnya kalimatnya agak lebih susah bagi tingkat madrasah ibtidaiyah. Menurut saya hanya dengan kalimat yang singkat dan jelas itu sudah cukup agar siswa paham letak fiil, bagaimana penggunaan fiil, bagaimana perubahannya, bagaimana menggabungkan fiil itu dengan kalimat-kalimat atau dengan kata yang lain. Seperti contoh-contoh yang sudah dipelajari di atas tadi. Jadi kalimatnya hampir sama, tidak terlalu panjang dan lebih singkat. Kemudian pada pembelajaran tarkib di sini menjelaskan tentang fiil mudhari. Penjelasan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Bahasanya yang digunakan juga sangat singkat dan jelas. Jadi penjelasannya singkat, padat dan jelas. Nah, tapi di situ terdapat tabel penjelasan penggunaan kalimat fiil. Nah, menurut saya tabel tersebut masih sulit untuk dipahami bagi tingkat madrasah ibtidaiyah, sehingga saya merubah pola tabel tersebut agar lebih mudah dipahami dan mudah dihafal oleh siswa. Di tabel tersebut juga penjelasannya juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saya merubahnya menjadi bahasa Arab semua, jadi tidak ada bahasa Indonesianya pada tabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan
tadribat insya. Sebelum tadribat insya terdapat tabel yang kosong, ada yang kosong, ada yang berisi. Di situ siswa dapat memenuhi tabel tersebut, mengisi tabel yang kosong dengan fiil yang sesuai dengan dhamir dan sesuai dengan maknanya. Melatih pemahaman siswa terkait fiil mudhari. Kemudian tadribat insya, di situ untuk mengganti kalimat perintah yang di halaman awal dan dapat gambar, saya ganti dengan konsep insya. Nah, sehingga siswa dapat bercerita dengan imajinasi mereka, dengan kreativitas mereka tanpa dibatasi oleh gambar. Jadi semakin panjang cerita siswa tersebut, semakin banyak siswa tersebut, berarti sudah lebih paham materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Setelah ini akan saya tampilkan buku pengembangan yang sudah saya susun, akan saya tampilkan. Setelah saya tampilkan, sekian dari saya, hanya sedikit yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman ataupun dari Bapak dosen untuk memaksimalkan buku pengembangan yang saya kerjakan. Sekian, syukur ketiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.